3 kata yang menggambarkan tugas seorang guide untuk UP2. Oke, jadi semuanya benar. Oke, jadi ini PowerPoint yang kemarin saya share ya. Istilah-istilah guide dalam berbagai bahasa ya. Ini bahasa Prancis tuh dibilangnya, ini bahasa Inggris dibilangnya tourist guide, tour guide, bahasa Indonesia pemandu wisata, pramuwisata. Kalau Prancis itu guide de voyage, guide touristique, guide accompagnateur, guide interpret. Ini guide interpret itu yang terjemahkan. Nah, semua ini tercakup juga dalam pemandu wisata gitu ya. Tapi ini istilah-istilah aja. Kalau di sana lebih spesifik. Kemudian lanjut, kita disebut juga dengan duta bangsa karena dia yang mengeksekusi tour yang dibuat oleh travel agent. Nah, tingkatan pramuwisata ada 3 ya. Pramuwisata muda itu hanya bawa Jakarta aja. Kayak saya nih, guide Jakarta, saya hanya bawa di Jakarta. Tapi kalau saya udah punya madya, saya bisa guiding di Bandung, di Surabaya gitu ya. Karena saya sudah dibekalin gimana tuh kalau misalnya lagi perbatasan. Ya, terus nanti antara Jakarta sama Bandung budayanya sama apa enggak gitu. Kemudian pengatur wisata. Ya, pengatur wisata itu adalah tour leader yang biasa bisa bawa tamu ke luar negeri, outbound. Untuk menjadi pengatur wisata kalian harus melewati 2 hal ini gitu. Tapi ada juga sih yang langsung menjadi pengatur wisata karena dia memang bekerja untuk travel agent. Jadi aksesnya bisa langsung. Ini adalah definisinya, kayak kalian udah tahu. Pokoknya intinya adalah yang membawa wisatawan untuk melakukan kunjungan ya. Jangka waktu tertentu, ada yang sehari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Ya, biasanya yang udah lama itu tamu overland dari luar negeri. Ya, kalian yang mempekerjakan siapa sih? Ya si travel agent, tour operator. Apa bedanya travel agent sama tour operator? Agen perjalanan tuh kan nih saya udah sebutin nih. Witatur, Bayu Buana, tour operator itu adalah mereka yang mengoperasikan satu tour gitu. Nah, Bayu Buana dia bisa menjadi agen perjalanan pada saat menjual kan. Nah, dia bisa menjadi tour operator pada saat dia menjalankan tour itu. Misalnya dia yang bawa ke Borobudur, dia yang ke Prambanan, dia mengeksekusi semuanya. Tapi ada juga yang travel agent, dia hanya menjual, tapi tour operatornya bukan dia. Tour operatornya mungkin misalnya kalau kita rafting, nah tour operatornya ya bukannya si Witatur. Jadi tour operator itu cenderung mereka yang mengeksekusi satu tour yang sudah dijual ke tamu gitu. Jadi travel agent bisa menjadi agent perjalanan dan juga menjadi tour operator. Nah, ini bisa juga kita sebagai guide bekerja untuk perusahaan, sekolah, IO, perorangan ya. Kenapa bisa perorangan? Misalnya atau misalnya ada orang cuma 2 orang gitu. Dia pengen cari guide yang bisa nemenin dia keliling cerita gitu ya. Kalau misalnya lewat travel agent kan biasanya harus pack-nya harus 10 orang, 20 orang, ya kan? Harus ada minimum pack gitu. Nah, perorangan ini akan mengontak guide-nya. Nah, biasanya kita punya tuh di mana? Ada website-website tertentu yang mempromosikan jasa guide. Jadi kita boleh. Jadi jangan tergantung sama travel agent. Kita bisa juga bekerja di bekerja mandiri dengan taruh profil kita di Instagram, karakter dari pekerjaan guide ya, hanya dilakukan dalam waktu batas tertentu, nggak sepanjang tahun ya. Low season itu lagi sepi-sepinya tamu, high season lagi rame-ramenya tamu. Nah, low season itu biasanya bukan lagi sepi karena mungkin di negara asal itu lagi nggak libur. Nah, seorang guide itu karakternya juga melakukan banyak penelitian agar serelevan mungkin dengan wisatawan. Karena nggak mungkin dong saya cerita ke wisatawan yang misalnya anak SBM, tapi saya cerita tentang ilmiah gitu ya, tentang misalnya angka-angka pengangguran. Saya bisa cerita tentang angka pengangguran, angka kemiskinan, itu kalau memang mungkin orang itu adalah, tamunya adalah mungkin orang tua yang pejabat segala macam. Jadi harus dilihat-lihat ya. Kemudian itu membawa tamu dengan asal, usia, dan latar belakang. Terus mampu bercerita tentang berbagai hal seperti rute, anekdot, semuanya seperti itu. Oke, ini fungsi guide ya. Mereka pengennya ya tamunya membimbing wisatawan, terus memberi informasi setiap mereka tanya bisa jawab gitu kan. Terus gimana kalau nggak bisa jawab kira-kira?
Nah, kalau misalnya kalian nggak bisa jawab, ya tinggal Betul. bilang, aduh saya lupa, saya nggak tahu, nggak apa-apa. Tapi janji harus kasih tahu jawabannya. Nah, pertanyaan yang paling sering ditanya dan saya nggak bisa jawab apa, coba? Kita kan lagi jalan tuh ya di bus, terus nanti nanya, Mary itu pohon apa? Di Jakarta, kalian perhatikan itu pohon-pohon, perhatiin ada pohon yang ada buahnya. Nah, mereka bertanya, itu buah bisa dimakan apa enggak gitu. Nah, ternyata itu adalah buah pohon bintaro. Nah, jadi karena dia nanya, jadi saya mencari tahu dong. Dan akhirnya sampai sekarang saya jadi tahu. Nah, itu kan jadi ilmu baru ya. Jadi dari pertanyaan itu kita bisa dapat informasi baru ya. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak bisa jawab pertanyaan. Nah, fungsi guideline adalah memperkenalkan yang dirasakan baru. Nah, kalian jangan menginfokan McDonald ke orang bule Amerika. Ya mereka mah udah biasa banget. Ya, kan lagi lampu merah, kan daripada bengong kalian ceritain aja. Oh, ini banyak tukang jualan pas lagi lampu merah. Mereka itu biasanya dari daerah tapi nggak dapat pekerjaan, jadinya udah kerjanya serabutan, jadi jual-jualan rokok gitu, ada yang jual masker. Nah, biasanya yang dijual itu mengikuti tren. Nah, misalnya sekarang lagi trennya ini, mereka jualan ini, misalnya lagi gitu. Jadi kayak gitu-gitu jadi cerita loh. Jadinya malah seru. Oke. Nah, terus memberikan saran kepada wisatawan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang mungkin sangkut pautnya dengan perjalanan. Misalnya, masih saran, nanti kita mau ke Monas panas, jangan lupa bawa payung ya. Nanti kita mau ke pasar, hati-hati copet. Kalau bisa nggak usah bawa yang uang banyak atau pakai perhiasan. Nah, tugas-tugas pramuwisata. Nah, yang pasti memimpin. Jadi kalian itu pas jadi guide itu, kalian itu udah menjadi seorang pemimpin. Camkan di pikiran kalian itu pemimpin. Jadi kalian itu pasti dicontoh oleh wisatawan, supir, didengerin suara kalian. Jadi jangan macam-macam, oke? Karena kalian adalah perwakilan dari travel agent, perwakilan dari Indonesia, kalian yang membawa nama baik Indonesia, oke? Nah, 12 tugas prawisatanya ini banyak ya. Yang pasti kalian harus tahu isi dan fasilitas di paket wisata. Ada paket wisatanya kan? Nah, di situ kita nggak tahu harganya, kita cuma tahu nanti nginepnya di Hotel Sheraton. Di Hotel Sheraton ada fasilitasnya apa aja sih? Oh, ada kolam renang, ada gym. Nah, kita harus tahu. Jadi itu program yang dikasih nggak cuma dibaca gitu aja, cuma harus dipelajari dan dicari tahu. Kemudian memeriksa kelengkapan dokumen perjalanan wisata. Kita juga membantu travel agent untuk memastikan dokumen perjalanan tamunya lengkap. Mengantar wisatawan baik rombongan maupun perorangan mengadakan perjalanan dengan wisata. Pasti nganterin ya. Kalian harus ngikut. Misalnya di situ di turnya ditulis Monas dan Museum Nasional. Oke, Bapak Ibu, silahkan berangkat. Saya tunggu di lobi. Nanti ketemu lagi ya di hotel. Nggak gitu. Kalian harus ikut nganterin. Oke? Jadi main jangan ditinggal. Oke, terus memberikan penjelasan tentang rencana perjalanan wisata dan destinasi. Pas si tamunya nyampe di bandara, nah pas di bus kita briefing. Oke, Bapak Ibu, jadi 3 hari Bapak Ibu akan ada di Jakarta. Nah, apa aja hari pertama ngapain, hari kedua ngapain. Nah, nanti kasih tahu kita selama 3 hari naik bis ini. Terus nanti nginepnya di satu hotel, hotelnya mungkin di Grand Hyatt gitu ya. Oke. Keterangan kesehatan bisa jadi kalau misalnya apalagi lagi COVID gini, Bapak Ibu jangan lupa pakai masker. Memberi petunjuk untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan instansi. Kira-kira peraturan pemerintah yang harus diikuti apa? Pakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan ya. Nah, kadang kalau ada yang sampai kecelakaan, sakit, segala macam, tugas kalian adalah menghubungi petugas atau mengantar ke rumah sakit. Yes, Brian, mau nanya apa? Kalau misalkan kita lagi bawa tur ke negara lain, terus salah satu tamu kita tuh ada yang sakit, kita harus apa? Jadi tugas kalian hanya memastikan tamunya ini tertangani dengan baik. Soal koordinasi biarkan orang lokal yang mengerjakan ya. Jadi nggak semua hal harus kalian mengerjakan. Kalian ada porsinya kalian, ada porsinya orang lain. Ini tugas lainnya menjamin kepuasan berlibur. Jadi pastiin puas. Tahu si tamu puas, ya kamu setiap dari tempat wisata tanya, how's your visit? I hope you enjoy it gitu ya.
Terus mengkonfirmasi memesan komponen acara tur yang wajib. Nah, maksudnya mengkonfirmasi, misalnya dari Museum Fathahillah kita mau ke makan siang di Cafe Batavia. Kalian kasih tahu, telepon ke Cafe Batavia biar mereka bisa me-welcome kita. Apalagi kalau ada penambahan rombongan ya, harus dikasih tahu karena kalau misalnya nggak dapat 5 orang itu bisa kecewa. Itu bisa mempengaruhi nanti evaluasi guide, penanganan guide ya. Semua hal itu detail perlu diketahui. Memberi petunjuk untuk mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan. Kayak memegang koleksi. Nah, biasanya sih kalau orang asing udah tahu. Nah, mungkin kalau misalnya tamu kita domestik, nah itu harus dikasih tahu karena ini kan barang bersejarah. Kalau sementara tangan Bapak Ibu kan keringetan. Nah, kalau nanti dia bereaksi terhadap barang itu, dia akan cepat rusak. Nah, kalau dikasih tahu mereka akan inget tuh. Nah, pas mereka inget akan mengingatkan tamu yang lain. Nah, supaya mereka nggak megang, kalian kasih tahu di sini semuanya ada CCTV, Bapak Ibu diawasin. Oke, memimpin pengantaran kedatangan. Nah, ini transfer in, transfer out ya. Nanti itu ada materinya sendiri. Terus menyelenggarakan serangkaian tur termasuk tur setengah hari. Nah, ini ada setengah hari, tur malam bisa ya. Guide. Mungkin kalau di travel agentnya nggak bikin tur malam, seorang guide bisa. Ya, jadi di situ saya bisa nambah tur-tur yang berbeda ya. Kemudian menawarkan tur opsional. Jadi istilahnya boleh diambil, boleh enggak, dan biasanya enggak termasuk dalam paket tur yang ditawarkan. Oke. Kemudian tugas selanjutnya membuat laporan administrasi. Misalnya dari Museum Fathahillah berapa tiket, terus makan di Cafe Batavia berapa habisnya, terus tipping, terus parkir, itu harus ada bukti-bukti pembayaran untuk dilaporkan ke travel agent. Nah, ini guide bertanggung jawabnya ke siapa aja sih selain ke tadi travel agent. Ini kan agent de voyage itu travel agent, furniture itu supplier. Supplier itu misalnya kayak Cafe Batavia, terus sama orang souvenir, termasuk hotel. Dan kita juga bertanggung jawab sama tamu. Terus kita bertanggung jawab juga sama komunitas daerah setempat. Atau misalnya lagi kunjungan ke Masjid Istiqlal, ya kita kasih tahu itu kan komunitas Islam. Dan LUIMEM itu kita sendiri, kita bertanggung jawab ke kita sendiri. Karena kalau kita bisa mengerjakan tugas kita dengan baik, berarti kitanya juga tenang hidupnya. Nah, ini kualitas yang harus dimiliki, menguasai minimum 1 bahasa asing, karena kan kita menyambut tamu dari luar ya. Kalau nggak menguasai bahasa asing ya berarti baunya domestik aja, tamu dari Indonesia. Dia harus komunikatif, walaupun kita salah, walaupun ada kekurangan, walaupun harus buru-buru, harus dikomunikasikan. Oke? Berwawasan, harus banyak baca. Menguasai teknik guiding, gimana tuh? Boleh nggak kita guiding pada saat semua orang ngomong? Kayak misalnya saya di kelas nih, saya mana mau saya ngomong kalau semua ngomong kan, saya diem kan? Sampai semuanya diem. Ya udah, saya menggunakan teknik yang sama pada saat saya di kelas. Karena saya pengen semua orang punya giliran ngomong. Kemudian harus ramah, nggak boleh jutek. Di sini siapa yang jutek? Cocok jadi guide asal latihan bagaimana ramah, senyum. Dapat bekerja dalam tim. Oke, sampai situ jelas ya. Nah, ini adalah local guide di Museum Fathahillah. Yang saya bilang kita harus bekerja sama dalam tim, kerjasama dengan dia, kerjasama dengan orang hotel, nih hotel yang dekat bandara. Ya. Nah, ini perlengkapan yang saya bawa. Ya, saya bawa KTA, saya bawa lisensi, ini lisensi saya, ini saya bawa P3K, saya bawa speaker, saya bawa head counter, ini buat manggil orang-orangnya kalau ada untuk menarik perhatian. Ini syaratnya, pendidikannya, ya. Oke, nah ini ada organisasinya, oke?